Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu pada pembelajaran matematika wajib. Ya, untuk hari ini kita akan bahas mengenai fungsi naik dan fungsi turun, di mana fungsi naik dan fungsi turun ini merupakan materi aplikasi turunan. Dari poin yang pertama kita sudah bahas persamaan garis singgung kurva, dan yang kedua ini adalah fungsi naik dan fungsi turun. Ya, kita langsung saja ke fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi naik dan fungsi turun? Ya, kita tahu untuk menyelidiki atau untuk mencari interval di mana nanti fungsinya naik dan fungsinya turun, kita dapat menggunakan aplikasi turunan pertama. Ya, jadi turunan pertama kita tahu itu artinya adalah gradien, di mana gradien ini adalah kemiringan dari garis singgung. Ya, untuk lebih jelas lagi, kita lihat ilustrasi dari kurva yang sudah diketahui, ya di mana ada satu buah kurva fx ini nanti akan disinggung oleh satu buah garis, ya akan ada garis singgung. Kita perhatikan garis singgungnya ini condong ke sebelah kanan. Ya, maka kalau misalkan garis singgungnya condong ke sebelah kanan, bisa kita sebut dia fungsi naik. Ya, atau bisa kita simpulkan, fungsi fx naik dalam suatu interval jika f aksen x lebih besar dari 0. Jadi fungsinya akan naik apabila turunan pertamanya lebih besar dari 0. Oke, berikutnya. Kurva akan disinggung oleh satu buah garis, ya kita dapat garis singgungnya ternyata condong ke kiri. Ya, apabila dia condong ke kiri berarti artinya fungsinya turun. Ya, atau bisa kita buat fungsi fx turun dalam suatu interval jika f aksen x lebih kecil dari 0. Jadi fungsinya akan turun apabila turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Jadi jelas ya, ada dua poin dari fungsi naik dan fungsi turun. Apabila fungsinya naik, turunan pertamanya lebih besar dari 0. Apabila fungsinya turun, turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Oke, kita langsung saja berikutnya ke contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama, di sini tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Oke, jadi dia ada dua pertanyaan. Yang pertama diminta fungsi naik. Ya, kita jawab dulu. Fungsi naik itu apa sih tadi? Fungsi naik itu adalah f aksen x lebih besar dari 0 atau turunan pertamanya lebih besar dari 0. Siapa yang kita turunkan? Si fx. Fx-nya ada x kuadrat min 6x ditambah 7. Oke, berarti si fx ini kita turunkan. X kuadrat turunannya adalah 2x, kemudian min 6x turunannya adalah min 6. Ya, dari sini, setelah itu bagaimana? Kita ambil keterangannya, f aksen x lebih besar dari 0, berarti ganti f aksennya. Tadi 2x min 6 lebih besar dari 0, kemudian kita cari nilai x-nya. Min 6-nya pindah ruas ke kanan, jadinya positif 6. Sehingga didapat x lebih besar dari 3. Oke, x lebih besar dari 3, kalau kita buat garis bilangannya seperti ini. Lebih besar dari 3 itu berapa sih? Ada 4, ada 5, ada 6. Ya, berarti arahnya ke sebelah kanan. Ya, jadi kalau misalkan fungsinya naik, berarti turunannya lebih besar dari 0 dan kita dapat x-nya lebih besar dari 3. Oke, sekarang kita ke fungsi turun. Fungsi turun itu tadi turunan pertamanya lebih kecil dari 0, di mana si fx-nya sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 7, ini kita turunkan. Nah, cara menurunkannya adalah kita buat f aksen x sama dengan 2x dikurang 6. Berarti x kuadrat tadi turunannya adalah 2x, min 6x turunannya adalah min 6, plus 7 turunannya 0. Oke, seperti itu ya. Dibuat tadi tandanya lebih kecil dari 0. F aksen x lebih kecil dari 0. Berarti jadinya 2x dikurang 6 lebih kecil dari 0. Kemudian min 6-nya pindah ke kanan, 2x lebih kecil dari 6, sehingga didapat x-nya lebih kecil dari 3. Dari mana x lebih kecil dari 3? Tadi dari 6 dibagi dengan 2. Kalau kita buat garis bilangannya, berarti x lebih kecil 3 itu arahnya ke kiri. Ya, lebih kecil dari 3 itu berapa sih? Ada 2, ada 1, ada 0, ada min 1. Berarti kalau misalkan dia tanya intervalnya, x-nya lebih kecil dari 3 untuk fungsi yang turun gitu. Ya, atau bisa kita simpulkan jika fungsinya fx akan naik pada interval x lebih besar dari 3.
dan fungsinya akan turun pada interval X lebih kecil dari 2. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini tentukan interval fungsi naik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 45x ditambah 1. Ya, yang diminta adalah fungsi naik. Fungsi naik, f aksen x lebih besar dari 0. Oke, f aksen x lebih besar dari 0. Berarti turunan pertamanya nanti kita buat tandanya lebih besar dari 0. Kita turunkan dulu. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat dikurang 45x ditambah 1. Turunannya berapa x pangkat 3? Ya, 3x kuadrat. Min 3x kuadrat turunannya min 6x. Min 45x turunannya min 45. Didapat turunan pertamanya, kita substitusi ke sini. F aksen X lebih besar dari 0, berarti turunan pertamanya kita buat lebih besar dari 0. 3x kuadrat min 6x min 45 lebih besar dari 0, karena naik ya. Oke, masih bisa disederhanakan ini. Ini bisa kita sederhanakan, 3x kuadrat min 6x min 45 lebih besar dari 0. Semuanya kita bagi dengan 3. Oke, dibagi 3. Oke, dibagi 3. Kalau dibagi 3 jadinya x kuadrat min 2x min 15. Tandanya lebih besar dari 0. Ternyata bentuknya persamaan kuadrat. Diapain kalau persamaan kuadrat? Difaktorkan. Oke, kita faktorkan. Angka berapa yang kalau dikali min 15, tapi kalau ditambah min 2? Ya, berapa perkalian min 15 dengan penjumlahan min 2? Oke, angkanya adalah 5 dan 3. Supaya hasilnya sesuai, berarti harus min 5 dan plus 3. Oke, jadi faktornya x min 5 dikali x plus 3. Didapatlah x-nya sama dengan 5 dan x-nya sama dengan min 3. Ya, ternyata hasilnya sudah dapat nih x-nya 5 dan x-nya min 3. Tapi ingat, jawabannya harus berupa interval. Berarti bentuknya harus pertidaksamaan. Bagaimana kalau seperti ini? Kita gunakan yang namanya uji titik. Ya, kita buat garis bilangannya. Kalau min 5 dengan 3, min 3 dengan 5, min 3-nya ada di sebelah kiri, 5-nya ada di sebelah kanan. Ya, setelah itu bagaimana? Setelah itu, kita buat dengan uji titik, di mana di kirinya min 3 itu ada min 4. Kemudian ada min 5, ada min 6, tapi Ibu ambilnya min 4 aja. Kemudian di kanannya 5 itu ada 6, ada 7, ada 8, banyak lagi. Cuma Ibu ambilnya 6 aja. Di antara min 3 sama 5 juga ini banyak. Ada min 2, min 1, 0, 1, 2, cuma Ibu ambilnya hanya 0 saja. Ya, setelah itu bagaimana? Di uji titiknya, si X sama dengan min 4, kita ganti ke sini. X min 5 dikali X tambah 3. Oke, substitusikan ke sini. X-nya diganti dengan min 4 ya. Jadinya X dikurang 5 dikali X tambah 3. X-nya diganti min 4. Min 4 dikurang 5. Min 4 ditambah 3. Hasilnya menjadi min 9 dikali min 1, yaitu positif 9. Setelah didapat positif 9, taruh positif 9-nya. Ya, berarti menandakan tandanya positif. Setelah itu, kita uji coba nih yang 0. Kita uji coba yang 0, X-nya diganti dengan 0. Berarti X dikurang 5 dikali X tambah 3. X-nya kita ganti dengan 0. Ya, jadinya 0 dikurang 5, kemudian 0 ditambah 3. Hasilnya min 5 dikali 3, yaitu min 15. Tandanya negatif, taruh negatifnya di atas 0. Setelah itu, kita uji coba nih yang 6. Yang 6 kita uji coba, X-nya diganti dengan 6, jadinya 6 dikurang 5, dikali 6 ditambah 3. Hasilnya ada 1 kali 9. 1 dikali 9 nilainya positif ya, taruh tandanya positif. Setelah itu apa lagi nih? Terus positif, negatif, positif ini untuk apa? Nah, kita lihat pada soal. Pada soal itu fungsinya adalah naik. Tandanya lebih besar dari 0 ya. Atau kalau kita tuliskan fungsi naik f aksen X lebih besar dari 0. Yang artinya positif. Jadi kita ambil yang tandanya positif. Ada di kiri dan ada di kanan. Ya, berarti himpunan penyelesaian kita atau interval kita yang tandanya positif. Ada di kirinya min 3 dan ada di kanannya 5. Jadinya jawabannya
di kirinya min 3 itu berarti X lebih kecil dari min 3, di kanannya 5 itu adalah X lebih besar dari 5. Sehingga bisa kita simpulkan fungsi f(x) akan naik pada interval X lebih kecil dari min 3 atau X lebih besar dari 5. Ya, seperti itu untuk contoh yang kedua. Kita lanjut lagi ya ke contoh yang ketiga. Oke, contoh yang ketiga ini tentukan interval fungsi turun. Ya, ini yang diminta adalah fungsi turun dari fungsi f(x) sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 3. Ya, fungsi turun itu keterangannya f aksen X harus lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 berarti fungsinya diturunkan. Fx sama dengan sepertiga X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat ditambah 12X ditambah 3. Ini diturunkan. Turunan pertamanya adalah sepertiga X pangkat 3. Ini kalau diturunkan jadinya 3-nya kali ke depan, kali ke sepertiga. Jadinya hasilnya 1, sisa X. Nah, X. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Si 3 ini pangkatnya berkurang 1. 3 dikurang 1 jadinya 2. Maka sepertiga X pangkat 3 turunannya adalah X pangkat 2. Min 4X kuadrat. Min 4X kuadrat turunannya adalah 2 dikali min 4. 2 kali min 4 berarti min 8. Pangkatnya berkurang 1. Yang tadinya pangkat 2 di sini jadi pangkat 1. Jadi dapat min 8X. 12X ini turunannya adalah 12. Ya, kemudian 3 turunannya 0, nggak perlu dituliskan. Didapat turunan pertamanya, baru gunakan konsep ini. F aksen X lebih kecil dari 0, masukin ke sini. X kuadrat min 8X tambah 12 lebih kecil dari 0. Ya, kalau lebih kecil, nanti kita sesuaikan lagi tandanya. Sekarang faktorkan dulu. Angka yang kalau dikali 12 ditambah min 8. Berapa? 12 itu dengan 8 perkalian 6 dan 2. Ya, 6 dan 2. Maka hasil faktornya X dikurang 2 dikali X dikurang 6. Didapatlah X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Ya, apalagi berikutnya lanjutnya? Kita gunakan garis bilangan. Ya, dilihat di sebelah kiri. Buat garis bilangannya 2 dengan 6. Ya, 2 dengan 6. Di kirinya 2 itu ada 1. Ya, ada min 1, ada 0, cuma kita ambilnya 1 aja. Kemudian di kanannya 6 itu ada 7, 8, 9, bebas. Cuma kita ambilnya 7 aja. Di antara 2 dan 6 ini ada 3, 4, 5. Cuma kita ambil 4 aja. Ya, setelah itu ketiga titik ini diuji. Kita uji dulu yang X sama dengan 1. Ya, semua variabel X-nya kita ganti dengan 1. Ya, dari mana? Dari sini nih. Dari hasil faktor. X min 2, X min 6 diganti X-nya dengan 1. Jadinya 1 dikurang 2 dikali 1 dikurang 6. Hasilnya 1 kurang 2 adalah min 1, 1 kurang 6 min 5. Sehingga didapat min 1 kali min 5 hasilnya positif 5. Tandanya positif, taruh di atas 1. Berikutnya, di antara 2 sama 6 itu ada 4. Oke, ada 4. X-nya diganti dengan 4 dari hasil faktor tadi. X dikurang 2 dikali X dikurang 6. Jadinya 4 dikurang 2 dikali 4 dikurang 6. 4 dikurang 2 hasilnya 2. 4 dikurang 6 hasilnya min 2. Sehingga kalau dikalikan 2 dengan min 2 hasilnya min 4. Min 4 bernilai negatif. Berarti taruh negatifnya. Selanjutnya di kanannya 6. Di kanan 6 tadi ada 7. Uji si 7 ini, titik 7. Diganti X min X sama dengan 7. X-nya diganti 7 ke sini. Jadi 7 dikurang 2. 7 dikurang 6. 7 dikurang 2, 5. 7 dikurang 6, 1. Sehingga 5 kali 1, 5. 5 itu nilainya positif. Taruh positifnya di atas 7. Ya, pada soal, karena dia mintanya fungsi turun, kalau fungsi turun itu lebih kecil dari 0. Ya, jadi fungsi f(x) turun apabila turunan pertamanya lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil, ambilnya yang negatif. Ya, berarti kita ambil tandanya yang negatif. Negatif itu ada di tengah. Ya, berarti kita ambil ke sini. Jadi himpunan penyelesaian kita yang mana ini? Yang ada di tengah, yang diarsir. Ya, yang diarsir ini nih. Ini itu adalah himpunan penyelesaiannya. Gitu. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di kanannya 2, berarti kalau ada di kanannya 2 itu lebih besar dari 2.
Ya, ada di kirinya 6, berarti lebih kecil dari 6. Ya, atau kalau kita simpulkan, berarti himpunan penyelesaiannya X lebih besar dari 2 dan X lebih kecil dari 6. Kalau di pilihan tidak ada seperti ini, kalian dapat tuliskan 2 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 6, seperti itu. Atau fungsinya, kalau kita punya fungsi fx dan akan turun pada interval 2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 6. Ya, seperti itu untuk contoh 3. Semoga dapat dipahami ya. Oke, untuk contoh 1, 2, dan 3 sudah Ibu sampaikan, berarti fungsi naik dan fungsi turun selesai. Ya, terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami, dan tetap berpikiran positif bahwa matematika itu mudah dan menyenangkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.